Selamat siang semua. Kami dari kelompok 11 Inovasi Digital dari Institut Teknologi GEL akan mempresentasikan topik masalah pembelajaran jarak jauh sebagai pemenuhan untuk nilai IPS kami. Perkenalkan, nama saya Antonius, Prodi Teknik Elektro, dan di situ ada Bang Gabriel dari Sistem Informasi, ada Renata dari Manajemen Rekayasa, dan terakhir ada Putri dari Informatika. Jadi kami di sini mengambil topik masalah pembelajaran jarak jauh. Sebagai mahasiswa pasti kita mengalami masalah dalam pembelajaran jarak jauh, apalagi sekarang kan corona. Jadi kita terpaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kondisi masalahnya itu seperti jaringan kita atau masalah pada kesehatan dan lain sebagainya. Oke, next. Jadi ini ada konten kami. Yang pertama itu kami bakal menjelaskan dan memberikan list permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Lalu ada latar belakang masalah, kenapa kami memilih masalah tersebut. Lalu kami mendefinisikan masalah atau hipotesis. Kami juga melakukan penalaran logis, dekomposisi, abstraksi, flowchart, evaluasi, dan terakhir kami memberikan kesimpulan. Nah, di sini kami memberikan list atau mendekomposisi permasalahan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu ada masalah koneksi. Yang kedua itu ada kesulitan untuk memahami pembelajaran. Lalu selanjutnya ada keterbatasan ekonomi, notifikasi WhatsApp yang mengganggu konsentrasi kita dalam belajar, kurang mengenal teman, keterbatasan fasilitas, mahasiswa kadang nggak jujur kalau kita tidak dilihat langsung oleh guru. Lalu ada alasan kesehatan dan tidak mengenali lingkungan kampus. Lalu setelah kami mendekomposisinya, kami melakukan abstraksi di mana yang nggak termasuk ke bagian masalah tersebut apa gitu. Jadi kami menseleksi, jadi notifikasi WhatsApp atau sosial media yang mengganggu itu kami nggak masukkan ke dalam permasalahan pembelajaran jarak jauh. Lalu kurang mengenal teman juga sepertinya nggak ngaruh gitu kan. Dan terakhir itu ada kurang mengenali lingkungan kampus. Oke, next. Nah, setelah itu kami sepakat untuk memilih masalah koneksi dalam pembelajaran jarak jauh. Dan kami juga melakukan, oke, next. Kami melakukan survei untuk memastikan bahwa mahasiswa mengalami masalah tersebut. Jadi kami pada tanggal 23 Oktober 2020, kami mensurvei mahasiswa sebanyak 35 dan mendapatkan hasil bahwa 75% dari responden mengalami masalah pada pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Gabriel. Definisian masalah atau hipotesis. Dibagi jadi 4, yaitu paket data yang tiba habis, kedua lokasi tidak mendukung, ketiga pemadaman leak, 4 hujan yang menyebabkan sinyal tidak baik. Next. Data yang tiba-tiba dari hasil survei yang akan lakukan, kami mendapatkan bahwa setengah dari responden secara tiba habis paket data ketika masa uji. Next. Lokasi tidak mendukung jaringan internet. Dari data yang kami ambil, terdapat 56,8% yang mengalami lokasi yang mendukung jaringan internet. Dengan listrik yang membuat hilang atau wifi putus. Dari data yang kami temukan, terdapat 94,4% yang koneksi ketika memang listrik dan terputus. Keempat, hujan yang buat jaringan tidak stabil. Data yang kami temukan, terdapat 73,7% yang membuat koneksi internet lambat ketika hujan, membuat jaringan tidak stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Renata.
yang selanjutnya masa pembelajaran. Contohnya saat terjadi pemadaman listrik yang sudah diberitahukan oleh pemerintah daerah, maka kita perlu mempersiapkan baterai laptop, handphone kita sebelum pemadaman terjadi, dan juga menyediakan paket data. Yang kedua, jika terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba, maka bila perlu kita juga dapat menumpang ke teman yang tidak mengalami pemadaman listrik. Next. Yang kedua, paket data yang tiba-tiba habis. Jika paket data kita tiba-tiba habis, yang perlu kita lakukan yang pertama, meminta uang kepada orang tua untuk membeli paket data. Yang kedua, meminta hotspot kepada orang terdekat. Yang ketiga, meminta password WiFi dari orang terdekat. Yang bagian C, pemadaman listrik yang membuat koneksi hilang atau WiFi terputus. Jika WiFi terputus, maka paket data akan lambat dan WiFi juga akan mati. Jika WiFi terputus, maka kita dapat mengunjungi teman atau yang lokasinya tidak terjadi pemadaman listrik dan menggunakan WiFi teman kita. Di bagian D, hujan yang membuat jaringan tidak stabil. Apabila terjadi hujan, maka jaringan atau WiFi akan tidak stabil. Lokasi yang tidak mendukung jaringan internet. Jika kita mengalami hal demikian, kita akan berinisiatif untuk menjumpai teman kita yang memiliki jaringan yang bagus atau lokasi yang memiliki jaringan yang bagus. Dekomposisi. Masalah koneksi dalam pembelajaran jarak jauh. Ada 5. Yang pertama, terkadang kehilangan koneksi ketika masa pembelajaran. Kedua, paket data yang tiba-tiba habis. Ketiga, pemadaman listrik yang membuat koneksi hilang atau WiFi terputus. Keempat, hujan yang membuat jaringan tidak stabil. Dan yang kelima, lokasi yang tidak mendukung jaringan internet. Selanjutnya, abstraksi. Masalah koneksi dalam pembelajaran jarak jauh. Terdapat 4. Terkadang kehilangan koneksi ketika masalah pembelajaran. Yang kedua, paket data yang tiba-tiba habis. Ketiga, pemadaman listrik yang membuat koneksi hilang atau WiFi terputus. Dan keempat, lokasi yang tidak mendukung jaringan. Abstraksi ini diambil dari dekomposisi. Bagian submasalah mengenai hujan yang membuat jaringan tidak stabil kami hilangkan, karena sama dengan submasalah kehilangan koneksi ketika masa pembelajaran. Flowchart. Kita mulai dari start. Ketika kita memulai aktivitas, kita belajar atau melalui Zoom meeting, tiba-tiba paket kita bertanya tentang paket apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita harus membeli paket. Kalau misalnya ada, kita memeriksanya apakah masih banyak atau tidak. Kemudian, kita melihat jaringan kita tersedia atau enggak. Setelah kita melihat jaringan kita tersedia, kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Kalau tidak tersedia, kita meminta hotspot kepada keluarga ataupun teman terdekat. Evaluasi. Kami dari kelompok kami menyarankan untuk beberapa mahasiswa IT dan menemukan bahwa dengan keluar dari pekarangan rumah tidak begitu membantu memperbaiki jaringan yang tidak bagus. Ada 55,6% yang mengalami hal tersebut dan 44,4% yang mengalami hal yang tidak bagus apabila keluar rumah. Yang kedua, orang terdekat dengan senang hati meminjamkan hotspot kepada partisipan. Ada 81,1% yang meminjamkan hotspot kepada kita yang rela meminjamkan hotspot.
Yang ketiga, kerabat dekat partisipan bersedia memberikan tumpangan untuk meminjam WiFi. Ada 66,7% yang mengalami hal tersebut. Kesimpulan akan dilanjutkan oleh Antonius. Jadi kesimpulannya adalah dengan kita melakukan dekomposisi kayak yang di awal tadi atau decomposition, itu mempermudah kita untuk memahami permasalahan dengan melihat bagian-bagian kecil dari permasalahan itu. Lalu kita periksa lagi tuh bahwasanya ternyata bagian kurang mengenal kampus itu bukan inti permasalahan PJJ loh. Nah, itulah bagian abstraksi. Dengan kita mendefinisikan masalah atau memahami kayak ini masalahnya apa sih? Dengan begitu kita dapat lebih mudah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Bayangkan nih, kalau kita mau pecahkan masalah, tapi kita nggak tahu inti masalahnya apa. Nanti kan kita berikan solusi, tapi solusinya malah nggak nyambung dengan inti dari permasalahan. Lalu dalam pemecahan masalah, kemampuan kita untuk berpikir secara logis itu penting. Seperti yang tadi dijelaskan sama si Agatha dan Putri, di bagian kalau wifi terputus, kita pakai data. Kalau kita bilang kita sebagai mahasiswa pergi ke coffee shop kalau wifi terputus kan kita nggak bisa karena di dalam peraturan ITDL mengatakan bahwa kita nggak bisa pergi keluar rumah. Jadi begitu pemikiran logika untuk pemecahan masalah. Dan setelah kita mendapatkan semua solusi yang ada, itu belum selesai, bukan akhir dari computational thinking. Tapi kita perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pemecahan masalah ini atau solusi ini udah solid belum, udah elegan belum, udah pas belum untuk memecahkan masalah ini. Jadi begitulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.